Di mana ada zikir, pasti ada malaikat. Itu udah pasti, Bang Dik. Nah, sekarang malaikat itu ketika dia dapat zikir, dia melihat, loh, Azazil zikirnya lebih banyak dariku ya. Ya kan? Takjub nggak malaikat? Maka malaikat pun datang minta berkat, tabarruk. Jadi tradisi tabarruk itu sudah ada semenjak zaman dulu. Mereka datang belajar kepada Azazil. Doa-doa Azazil mustajab. Tapi coba lihat, Azazil tidak diizinkan melirik ke arah Allah. Sedangkan Adam yang hanya tercipta dari tanah, ketika dia baru awal dicipta, dia melihat ke arah Allah. Terlihat di situ nama Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut dengan musyahadah, memandang kepada arasnya. Lebih tinggi dari Azazil. Azazil hanya dapat mukasyafah. Hati-hati antum yang kasyaf. Jangan sok-sokan dulu. Yang kasyaf, terbuka, tersingkap alam langit dan bumi, tersingkap alam jin, tersingkap alam. Tunggu dulu. Nabi Adam gak perlu sama dia itu. Dia yang perlu ketemu Allah. Dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun cuma namanya di aras. Dan di samping nama Allah ada tulisan Nabi Muhammad. Itulah sejarahnya. Kenapa di masjid ada Allah, ada Muhammad. Itu replika aras. Ada Baitur Rahman di sana. Jadi itu bukan dibuat-buat. Emang dari sononya udah begitu. Bukan berarti Allah setara dengan Muhammad setara. Bukan. Itu bukan ceritanya. Azazil sehebat itu, dia tidak bisa melihat apa yang tertulis setelah nama Allah. Apa yang tertulis nama Allah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir dia padahal banyak. Jadi antum yang ahli zikir, jangan sedang dulu. Jangan pede dulu, apalagi kolektor ijazah, ya. Kolektor sertifikat kemursidan. Dipampang aja nggak apa-apa, syukur, nikmat. Tapi jangan bangga-bangga. Kalau antum bangga, maka akan terjadi lagi mursyidnya surga bernama Syekh Azazil. Dia mengkoleksi semua azkar, wirid, tarekat yang ada di bumi dan di langit. Dan diizinkan untuk masuk ke surga Allah. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa tembus melihat ke aras. Gak bisa tembus, apalagi kepada Rabbul Ars. Apa yang terjadi sama dia? Karena dulu, maka di Al-Quran, lafaznya nyambung sebenarnya Maulana. Aba wastakbara. Ini kita tulis ya tadi. Istakbara itu artinya talabul kibriya, menuntut, pernah meminta agar dipinjamkan kibr, kebesarannya Allah. Tapi ayat ini tidak pernah ditafsirkan demikian oleh orang-orang ahli terjemah. Hanya dipahami oleh orang-orang yang memahami ilmu hakikat Jabarutiyah. Beda dengan kita Bang Dik yang cuma sampai carut marutiyah. Jadi ini ayatnya nih, surah Al-Baqarah. Aba wastakbara. Istakbara artinya minta, dipinjamkan barang sejenak saja. Bagaimana besarnya, hebatnya Allah mengatur alam semesta. Padahal Azazil baru kolektor ijazah, belum kolektor musyahadah. Nabi Adam tercipta dari tanah, gak sakti, tidak bersayap. Azazil setiap ibadah di suatu langit tumbuh sayapnya. Maka sayapnya Azazil itu hampir semua jumlahnya itu dengan Sayyidina Jibril. Mirip sekali. Seandainya Azazil ini tidak pernah minta kibriya, dialah yang akan menjadi Rasulus sama yang akan membawa berita-berita langit ke bumi. Namun Jibril zikirnya nggak banyak. Jibril itu dia nggak mandang banyak macam.
dia sebelum melihat nur Nabi Muhammad SAW, dia merindukan yang punya nama. Maka dia berselawat kepada yang punya nama, sallallahu ala Muhammad. Bernamalah salawat ini salawat Jibril. Itulah yang diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ini bukan dongeng, Bang Dik, karena ada yang ngomong ini dongeng apa lagi nih. Ini bukan dongeng, ini ayatnya jelas. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yaitu Jibril dan tentaranya, mereka berjamaah bersolawat menunggu untuk diizinkan memandang nama Muhammad, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ilmunya Jibril di mana tingginya? Ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sudah jadi nabi sebelum Jibril dicipta, yaitu di masa azaliyah. Namanya Ahmad. Maka ada riwayat juga yang menyebutkan bahwa solawatnya Jibril bukan sallallahu ala Muhammad, tapi sallallahu ala Ahmad. Wallahu alam. Barangkali dua-duanya dipakai oleh Sayyidina Jibril. Ya, baru diizinkan ketemu dengan nur Nabi Muhammad SAW. Jadi lebih mulia mana, Jibril atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW. Karena Jibril bersolawat, maka dia selamat. Azazil itu mikir, keturunan Adam gak mungkin lah, gak level, ya rasis. Hati-hati antum nih. Apa kata Azazil? Jadi dia gak sujud karena Nabi Adam, itu lain cerita. Dia gak sujud karena Nabi Adam karena dia rasis. Apa kata dia? Khalaqtani min nar. Aku tercipta dari api. Aku suku api, sedangkan Adam suku tanah, nggak satu level ya Allah. Ente bilang saya orang Jawa, saya orang Padang, saya orang Sunda, saya orang... Jangan ngomong gitu lagi. Semua suku pasti mengatakan dirinya paling mulia, sukunya paling hebat. Suku Betawi bilang sukunya paling hebat, suku Banjar mengatakan sukunya paling hebat, Bugis. Cukup, hentikan itu. Itu kata-kata iblis. Kita sama-sama dari air hina, lahir terhina, nanti meninggal pun kalau enggak amal mulia jadi terhina. Nauzubillah min dzalik. Jangan lakukan kesalahan Azazil, ya. Maka berdasarkan ini jadi tidak bertentangan lah pastinya, ya. Risalah Jabarutiyah itu dengan risalah-risalah yang sudah kita dapat secara wahyu ataupun secara teks Al-Quran dan Sunnah. Begitu Maulana.